Buat banyak orang Indonesia, haji itu penantian panjang. Ada yang nunggu 10 tahun, 20 tahun, bahkan ada yang sampai tua baru dapat kesempatan. Tapi sayangnya, di balik ibadah sebesar ini, masih ada masalah transparansi, sistem yang belum sempurna, dan kasus jamaah yang gagal berangkat. Dal, Ya Allah, kenapa sih Pir? Kok mukanya sedih gitu? Senyum dong. iya nih, ibu aku gagal berangkat haji tahun ini. Gagal berangkat haji. Bukannya udah daftar dari pas kita masih SD nggak sih? Nah makanya itu, bahkan udah lunas. Tapi ibu aku malah termasuk orang yang gagal berangkat haji tahun ini. Yang 8.400 itu nggak sih? Iya benar. Ya Allah, kasihan banget. Itu kenapa sih? Kalau misalkan aku jadi ibu kamu, aku udah pingsan sih. Ibu aku malah udah pingsan beneran. Terus alasannya kenapa? Kok bisa gagal berangkat? Nah makanya itu, informasinya masih samar. Nah ada yang bilang karena sistemnya nggak sinkron, ada yang bilang juga karena kuotanya bermasalah. Ya Allah, kok bisa gitu ya? Wajar sih kita mikir macam-macam, apalagi dulu kan pernah ada kasus dana haji bermasalah kan. Iya, aku sih nggak mau suzon ya, tapi karena ibu aku udah sepuh juga, jadi takutnya ibu aku udah nggak kuat tahun depan. Iya benar. Kalau gitu informasi tuh benar-benar penting ya buat Iya. penjelasan ke kita, informasi yang jelas supaya keluarga yang haji juga nggak nunggu kabar kayak gimana kan. Makanya itu. Bisa, ini deh. Aku mau cerita. Kenapa tuh? Tadi tuh Kira itu cerita kalau misalkan orang tuanya tuh gagal berangkat haji. Tahun ini? Iya, harusnya udah berangkat karena udah nunggu 12 tahun, bayangin. Terus kenapa dia jadi gagal berangkat itu orang tuanya? Nggak tahu, pokoknya infonya nggak jelas. Terus dia masuk ke 8.400 jamaah haji yang gagal berangkat tahun ini. 8.400 loh. Sumpah banyak banget. Iya, Kenapa coba? nggak tahu, infonya nggak jelas. Terus aku kepo kan tadi, aku bukalah Siskohat, itu sistem informasi keuangan dan haji gitulah pokoknya. Tapi lihat deh, isinya kayak bikin kepala aku kayak mau meledak deh. Lihat. Ya, tulisannya kecil banget. Terus kayak kebanyakan grafik angka doang gitu kan sih? Iya kan, nggak ada informasinya. Mana aku ngerti nih, aku yakin orang-orang luar sana tuh kayak cuman mau tahu uangnya aman atau enggak gitu kan. Terus sebenarnya masalahnya bukan karena nggak ada informasi sih, karena kan ada grafiknya ya. Cuman kayak emang nggak jelas aja nggak sih? Bener, siswa tuh kan harusnya sistem informasi haji, bukan sistem ikut sekolah haji kayak sih. Bener juga sih. Apalagi kalau apa namanya yang ikut tuh kan biasanya udah masyarakat udah sepuh gitu kan. Jadi harusnya dibuat bahasa yang lebih sederhana nggak sih? Iya, yang penting jelas berangkat gak berangkat, dana aman gak sih. Itu kan Vira ya? Vira. Bentar deh. Iya, kenapa nih? Aku tuh barusan dapat kabar dari Salwa. Katanya orang tua kamu tahun ini udah gak berangkat haji ya? Iya nih, orang tua aku gagal berangkat haji tahun ini. Nah, sayang banget. Aku turut sedih ya, Vira. Makasih ya Nis, tapi jujur deh aku kepo banget kenapa ya bisa sampai gagal berangkat haji gitu. Apalagi bukan cuma orang tua aku aja, 8.400 orang lain juga gagal berangkat haji loh. Aku coba kepo, itu kenapa ya? Ya kan, makanya aku jadi overthinking nih kalau nggak tahu kenapa alasannya. Yuk kita cari tahu, mau nggak? Boleh, aku bantuin. Yuk. Aduh, bingung deh mulai nyari dari mana. Dari mana ya? Apa dari laporan BPKH? Boleh sih. Aku bantu cari ya. Oke, aku juga nyari deh. Aku udah nemu nih. Oh, kamu udah nemu? Coba nih kita baca bareng-bareng ya. Kaget, Salwa. Kenapa, Sal? Kalian lagi apa sih? Serius banget? Ini kita lagi baca laporan BPKH terkait dana haji. Pasti masih kepo ya. Iya banget lagi. Oh iya, Nis, kamu kan anak akuntansi nih. Nah, Iya. laporan dana haji itu sebenarnya pakai akuntansi syariah atau akuntansi publik? Jawabannya sih dua-duanya ya. Hah, kok dua-duanya sih? Jadi kalau sepaham aku ya, BPKH itu kan sebuah lembaga negara. Yang laporan keuangannya itu kan pasti akan mematuhi standar akuntansi pemerintahan dong. Yang pasti juga nanti akan diaudit sama BPK. Oh, iya. Tapi karena ini kan kalau dana haji gitu kan berarti dananya umat ya. Itu kan pasti pengelolaannya harus sesuai sama prinsip syariah yang nantinya juga pasti akan diawasi Dewan Pengawas Syariah nggak sih? Oh, berarti hybrid gitu ya?
Mm-mm. Struktur laporannya tuh harus publik, tapi transaksinya itu harus syariah gitu loh. Oh, pantesan orang mau bingung, SAP-nya aja rumit bahasanya. Iya, makanya kan masyarakat jadi kayak sulit gitu ya kalau mau ngawasi, mau baca gitu kan jadi ribet gitu loh Bener. kalau kayak dua gitu. Berarti simpelnya uangnya syariah tapi laporannya itu birokratis dong. Betul. Jadi tapi combo ini tuh tetap nyusahin masyarakat nggak sih kalau informasinya nggak banget lagi. jelas? Sis, aku barusan nemu berita, ada wacana bikin Kementerian Haji dan Umroh. Itu bakal nyelesain masalah nggak? Tergantung, kalau cuma bikin lembaga baru tanpa adanya perbaikan transparansi juga sama aja nggak sih? Oh, Iya, apalagi kalau websitenya tetap bikin pusing. Mau lembaga kayak kementerian kayak kalau sama-sama musingin mah sama aja nggak sih? bener sih. Berarti isu utamanya itu bukan nambah lembaga baru dong? Betul, masalahnya tuh ada di keterbukaan informasi dan juga pengawasan publiknya gitu loh. Oh. Sebenarnya kalau BPKH ini ya, kalau kita lihat secara objektif, ya itu udah melakukan beberapa perbaikan sih. Contohnya tuh kayak laporannya udah ada, terus juga udah diaudit gitu sama BPK. Berarti cara penyampaiannya masih kurang. Betul. Benar kayak dosen kalau ngejelasin di kelas, faktanya udah lengkap nih, tapi otak kita yang loading. Iya benar. Nah itu keluarga aku juga ngerasain, yang bikin khawatir itu bukan uang yang hilang, tapi infonya yang kayak sinyal satu bar. Yaitu ada tapi nggak jelas. Iya, benar. Lucu aja sih, ibu nggak nanya uang yang aman atau enggak, tapi dia cuma nanya satu hal. Kok nggak berangkat sih? Coba deh kita bayangin kalau kita yang ngurus. Bukan cuman jaga dananya aja, tapi juga jagain rasa tenangnya para calon jamaah haji. Kayaknya sih kalau misalkan orang-orang tenang sebelum berangkat, mungkin gak akan sesakit itu pas denger dia gagal berangkat. Berarti kalau gitu solusinya apa dong? Pertama, Siskohat harus punya dashboard publik yang mudah untuk dimengerti. Iya, kayak mobile banking gitu kan, satu kali klik langsung tahu status keberangkatan diri dia dan saldonya. Gak perlu tuh nerka-nerka. Yang kedua, Siskohat itu harus ramah buat lansia. Berarti fontnya harus gede, terus tombolnya juga harus jelas. Bukan kayak sekarang, yang aku buka aja udah bikin ibu tambah bingung. Ketiga, perlu adanya edukasi rutin, bukan hanya tampilan grafik. Iya, soalnya info itu kan harusnya nenangin, bukan nambah-nambah beban pikiran. Keempat, pengawasannya perlu diperkuat. Berarti bukan buru-buru bikin nama instansi baru ya, tapi benahi dulu cara komunikasinya. Dan ini yang paling penting, kalau ada masalah, jamaah itu harus tahu sebelum mereka siap berangkat. Karena kadang yang bikin panik itu bukan takut nggak jadi berangkat sih, tapi kita nggak tahu alasannya kenapa. Intinya sih bukan soal teknisnya ya, tapi gimana caranya orang itu tuh merasa ikut dijaga. Biar nanti gak ada lagi yang kopernya udah siap, tapi penjelasannya gak ikut siap. Haji itu bukan sekedar perjalanan, tapi amanah yang besar. Dan amanah bisa dijaga kalau infonya jelas. Transparansi bukan sekedar laporan, tapi penjelasan yang dipahami. Kami berharap pengelolaan dana haji itu semakin terbuka dan makin menenangkan jamaah. Amin.